Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8 saja. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita membaca ayat yang saya minta baca ini, saudara pasti berpikir bahwa ini akan berbicara tentang kelahiran baru. Tidak salah. Tapi saya ingin melihat bersama-sama, jangan sampai konsep kelahiran baru itu menurut pikiran kita, menurut pemahaman kita, tapi tidak seperti yang dimaksud oleh Alkitab. Mari kita setidak-tidaknya mau meninggalkan dulu pemahaman kita yang lama, karena manusia itu sangat terikat dengan kebiasaan. Kebiasaan itu merupakan kekuatan dan sulit sekali orang merubah kebiasaan. Dan sulit sekali orang mencapai hal-hal yang baru karena terikat dan terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan. Jadi pemahaman kita yang sudah menjadi kebiasaan kita, maukah kita tanggalkan dulu? Lalu kita belajar kembali apa sebetulnya yang dimaksudkan tentang kelahiran baru. Saudara, kita tahu Nikodemus seorang Farisi, pemimpin agama, pengajar, luar biasa. Lalu berbicara dengan Yesus. Startup, sama-sama guru, sama-sama pengajar. Pada saat itu menurut pandangan mereka bagi orang Yahudi. Percakapannya sangat menarik sekali. Dikatakan dia bertanya, bagaimana orang bisa masuk kerajaan Tuhan? Bagaimana orang bisa diselamatkan? Bagaimana orang itu sungguh-sungguh bisa dilihat dia adalah calon sorga? Yesus berkata, ya dia harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus menjawab, mungkinkah orang yang sudah tua masuk ke dalam perut ibunya untuk dilahirkan kembali? Saudara pikir Nikodemus berbicara seperti orang bodoh? Tidak. Dia ingin mengatakan bagaimana orang bisa memulai baru lagi dari kehidupannya. Sementara dia sudah tua, dia sudah berumur. Bagaimana? Bukankah sudah tua itu kita sudah punya pola pikir, gaya hidup, gairah, fashion dalam kehidupan kita. Bagaimana orang bisa memulai dari nol? Saya percaya kalau kita mengevaluasi kehidupan kita, banyak hal-hal bodoh kita lakukan. Dan kita kalau mengingatnya malu sendiri.
terhadap keputusan tindakan diri kita. Dan kalau kita diberi kesempatan mengulang lagi, saya percaya saudara akan mengulang kehidupan yang luar biasa. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin semua yang sudah terjadi, terjadi. Dan segala sesuatu yang terjadi seringkali membelenggu pikiran kita, membentuk pribadi kita, bahkan membentuk pola pikir kita. Bagaimana kita bisa mengulangi? Dan tidak bisa, tidak seorang pun bisa merubah ini. Tapi Yesus berkata, dia bisa. Bagaimana dikatakan di situ? Jawab Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari, ayat yang kelima apa? Tolong sekali lagi ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan roh. Tolong diingat di otak. Simpan betul. Saya ingin berbicara itu. Kita jangan lewat. Apa yang dimaksudkan dari air dan roh? Ya, dia tidak dapat masuk kerajaan Tuhan. Sebab Yesus berkata, yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dia berbicara tentang pekerjaan roh. Dia berbicara tentang hidup di dalam roh. Dia berbicara tentang bagaimana supaya kita memiliki roh. Saudara, roh itu adalah roh Tuhan. Roh Kudus. Amin. Tapi kadang-kadang Yesus bicara ada roh Kristus. Ayo, ada dua roh yang masuk ke dalam diri kita. Jangan salah. Roh Tuhan, roh Tuhan. Roh Kudus. Roh Kristus, Spirit Kristus. Spirit Kristus. Karakter Kristus. Kehidupan Kristus. Keberadaan Kristus. Itu yang harus kita miliki. Saudara, jangan-jangan kita pikir cukup sudah jadi Kristen bertobat. Tapi kita tidak memiliki Spirit Kristus itu. Kita teriak-teriak minta Roh Kudus menguasai kita. Sementara Spirit kehidupanmu bertentangan dengan Spirit Kristus. Coba sadari saat ini. Ini kesempatan bagi kita. Ya, untuk memiliki pemahaman yang jelas. Dikatakan di situ ayat yang ke-7, ya. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, tolong sambung. Harus. Saudara mengerti harus dilahirkan kembali. Genetenai anoten. Genetenai. Kata dilahirkan itu genetenai. Genetenai. Gennya. Genetikanya. Genetikanya harus berubah. Harus yang baru. Bagaimana merubah genetika yang baru ini? Ya, harus memiliki genetika yang baru. Apa genetika yang baru? Itulah roh Kristus. Spirit Kristus, karakter Kristus, keberadaan Kristus, kehidupan Kristus. Itu harus jadi teladan, role model kita. Kalau saudara tidak memiliki karakter Kristus, jangan harap saudara berkata lahir baru. Itu rekaanmu sendiri. Itu penting. Tapi tidak usah takut. Ini perjuangan. Ini perjuangan kita. Kenapa demikian? Saya ingin mengajak saudara, karena ini saya percaya. Dan saudara juga mempercayai kita hidup di akhir zaman. Jangan bermain-main dengan akhir zaman. Ya, tapi kita punya kesempatan pagi ini. Saudara perhatikan. Kalau saudara nanti bandingkan dari ayat 6, 7, dan 8 nanti kita lihat dulu. Saudara coba kita baca Matius 3 ayat yang ke-11. Matius 3 ayat yang ke-11. Coba kita lihat di sini. Matius 3 ayat 11. Kita ingin perhatikan terus. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Saudara sudah terima baptisan?
Saudara sudah bertobat? Sebagai tanda pertobatan. Tanda lahiriah. Dibaptis itu lahiriah. Pertobatan itu lahiriah. Ada satu keputusan, satu kesadaran akan dosa kita tinggalkan. Itu tindakan lahiriah. Tetapi ia yang akan datang kemudian padaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepas kasutnya. Tolong sambung. Dia akan baptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Berarti ada dua aspek perkataan sini. Aspek baptisan lahiriah adalah baptisan Yohanes. Aspek spiritual, aspek rohani adalah yang dikerjakan oleh Kristus. Tolong ingat, engkau sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus? Ya, mulai ragu jawabnya. Amin, saudara. Sudah dibaptis dengan api? Kapan? Jangan amin dulu. Saudara ya, nanti camkan, taruh ini. Nanti akan dibahas. Apa yang dimaksud api? Apa yang dimaksud roh? Berarti ada pekerjaan roh. Pekerjaan roh. Pekerjaan roh yang dikerjakan dalam roh kita. Pekerjaan. Roh Kristus adalah spirit Kristus. Karakter Kristus. Kehidupan Kristus. Sekali lagi. Keberadaan seperti Kristus. Tolong ingat. Keberadaan seperti Kristus. Saudara sudah dalam Kristus? Jangan enak aja. Keberadaanmu sudah dalam Kristus belum? Keberadaanmu. Karena itu pada ayat 8 dalam Yohanes ini, coba kembali lagi. Dia berbicara perumpamaan ini. Diulang kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar. Ya, angin bertiup. Ya, dan engkau mendengar bunyi. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Angin itu dirasakan, tapi kita tidak tahu. Ya, bentuknya kita tidak tahu. Akibat angin ada, dikerok saja. Ya, itu akibat masuk angin, saudara ya. Demikianlah halnya tiap-tiap orang lahir dari roh. Artinya, saudara, ada pekerjaan secara spiritual. Secara lahiriah, saya percaya saudara sudah merasa lahir baru, sudah bertobat, ya, sudah dibaptis. Ya. Lalu sekarang saudara, apakah pekerjaan roh ini? Pekerjaan roh ini kalau kita lihat bersama-sama, kita ingin lihat sesuatu yang dikerjakan supaya ada spirit. Saudara tahu, hidup ini dikemudikan oleh pola pikir. Satu, pola pikir. Pola pikir melahirkan gaya hidup. Gaya hidup melahirkan gairah. Gairah, semangat, spirit. Tiga hal ini. Pola pikir itu bukan cara berpikir, pola pikir. Saya bicara pola pikir, mindset. Pola pikir. Itu menjadi kemudi. Ya. Jangan sampai secara lahiriah kita merasa sudah lahir baru. Ya. Tapi pola pikirnya masih pola pikir yang lama. Berarti saudara belum mendapat jamahan pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan merubah. Sebelum kita lahir baru nih. Saya ingin tanya saudara, berapa lama kita mengendalikan tubuh kita ini, cara pikir kita ini, gaya hidup kita ini, semangat kita hidup ini oleh diri kita sendiri. Sudah sangat lama kan? Baru kita lahir baru. Saudara, ini roh yang masuk. Saya ingin tanya, ada pertentangan enggak? Ada pertarungan tidak? Ada perjuangan.
ada proses. Jadi lahir baru dengan pekerjaan Roh Kudus merupakan proses seumur hidup. Dia harus mengusir yang lama dan masuk yang baru. Wah, perlu perjuangan. Kita harus akui tidak sekedar lahir baru, sim salabim, selesai. Nah, bukan magis dia. Tapi proses membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Perjuangan saudara. Dan perjuangannya itu lewat pergumulan. Dan Tuhan izinkan lewat apa? Masalah, pergumulan, penderitaan, kesusahan, sakit penyakit. Itu yang dimaksud api. Api itu adalah pemurnian. Supaya engkau dimurnikan. Seperti Musa melihat di semak belukar ada api. Di tengah-tengah semak belukar yang tidak ada arti, di situ terjadi pemurnian. Petrus berkata, emas itu harus dimurnikan dengan api. Jadi kalau Tuhan izinkan engkau mengalami semua proses pergumulan, kesusahan, penderitaan, kesulitan, sakit penyakit, itu sedang dalam proses. Dalam proses. Bukan Tuhan tidak tolong. Tapi manusia itu tidak akan bisa dibentuk karakternya karena kelimpahan berkat. Biasanya malahan tambah lupa Tuhan. Tapi begitu dibenturkan dengan kenyataan hidup, baru membentuk pribadimu. Datang kepada Tuhan, merendahkan diri, berdoa, berserah kepadanya. Amin. Ya, di situ letaknya. Jadi ini yang dimaksud lahir baru. Lahir baru merubah karakter kita. Jangan sampai kita pikir, saudara ini penting. Ya, coba kita lihat dulu. Saya ingin mengajak kita membaca dulu beberapa ayat supaya kita bisa melihatnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Ini lebih keras, lebih tegas sekali. Ya, 1 Yohanes. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Tolong sambung. Ya wajib hidup sama seperti. Ayo. Rendah hatinya, mengasihinya, rela menderitanya. Ayo. Mengutamakan orang lain lebih dulu. Pernah kita gitu? Ayo jujur. Enggak. Saya tahu. Ya. Kalau saya katakan, saya tahu orang Palembang. Ya, karena diri saya sendiri orang kalau soal ngejek, nguyok wong lain. Paling pinter. Tapi mengkoreksi diri sendiri. Keras hati, keras kepala. Itu kenyataannya. Coba ayat ini, coba tayangkan terus dan saya minta ini menjadi ayat emas di rumahmu. Ya, siapa yang mengatakan ada dalam, saudara ada dalam Kristus? Nanti dulu. Ya, ia wajib hidup sama seperti. Berat kan? Ngaku aja, jangan sok rohani. Berat. Hidup seperti Kristus itu berat. Pikul salib, pergumulan, berat. Jangan merasa, enggak bisa. Itu saudara tidak akan dibentuk. Berat sekali. Berarti memerlukan apa? Proses. Coba katakan. Prosesnya lewat apa? Pemurnian. Api yang menyakitkan tapi memurnikan kita. Lewat pergumulanmu, masalahmu, kesulitanmu. Bahkan sakit penyakitmu. Tuhan sedang memurnikan engkau menjadi orang pendoa. Kalau enggak sakit enggak doa.
Saudara, jadi lewat itu. Ya, jadi ketika saudara sebagai orang percaya sudah dalam Kristus, kalau mengalami masalah, jangan saudara pikir Tuhan tinggalkan kita. Tuhan sedang memproses kita. Dan kalau kita taat, kita lulus. Jadi tanya Tuhan itu, Tuhan tolong, bukan. Tuhan apa maksudmu? Apa yang aku harus kikis dalam hidup? Ampuni aku. Dia proses terus. Jangan pikir lahir baru itu. Kadang-kadang saya tidak ngerti. Sudah lahir baru. Lahir baru tidak bisa sudah. Saudara. Sudah lahir baru. Apa buktinya? Hanya baptisan selam. Ya. Sudah terima bertobat. Hanya gitu saja. Tapi karakternya, cara hidupnya tetap sama. Tidak bisa. Coba jangan dihilangin ayat ini. Iya. Karena ini, saudara, kita bicara hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itu adalah, kita lihat, hidup dalam Kristus itu adalah seperti Kristus telah hidup. Satu, catat itu. Kita catat itu dulu. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Ya, kepada yang kedua, yaitu Roma pasal 8 ayat yang ke-1. Roma pasal 8 ayat 1. Kita lihat dulu itu. Roma pasal 8 ayat 1. Ini ayat favorit orang Kristen. Senang sekali dia. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada. Oh, amin. Oh, betul begitu, saudara. Tidak ada lagi penghukuman. Penghukuman. Saya ingin bicara penghukuman. Ya, bahasa Yunaninya disebut katakrima. Katakrima. Saya tidak sempat kasih multimedia. Katakrima. Ya, tidak ada penghukuman, itu namanya penghukuman. Katakrima. Satu. Ada yang kedua. Ya, katakrima. Kataraomai. Kataraomai. Spellnya saya baca supaya mudah ditulis. Ya, yaitu kataraomai. Tingkat 2. Yang ketiga, yaitu anatema. Anatema. Saudara, 3 kata ini punya tingkatan. Ya. Katakrima tingkatannya bukan hukuman, tapi kutuk. Kutuk. Tidak ada lagi kutuk. Amin. Oh, luar biasa, tidak ada lagi kutuk. Kutuk yang tidak bisa dibebaskan, dilepaskan. Tidak bisa, kecuali ada kekuasaan yang paling tinggi. Khotbah saya pagi ini nyambung dengan khotbah saya 3 seri besok. Tolong diingat, ya. Katakrima. Kalau kataraomai itu bisa ditebus. Bisa ditebus. Ya, dengan membayar, dengan yang saudara dikutuk gitu, dikucilkan dari suku dan sebagainya, cukup saudara datang membayar dendanya, itu kataraomai, itu bisa ditebus. Anatema terkutuk juga. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil kalau tidak sama dengan kami. Dia bertobat, kutuknya lepas. Tapi katakrima, tidak bisa bebas. Itulah kutuk kuasa dosa. Kuasa dosa. Gak bisa. Bahasa Ibraninya lebih lagi. Dikatakan di situ, ya. Kherem, itu kutuk yang sama dengan kata krima. Allah itu di bawahnya, dan yang ketiga arar, di bawah lagi, yang keempat kelala. Itu kutuk, semua terjemahannya kutuk. Tapi kelala itu, ya jangan mengutuki orang yang mengutuki engkau, kelala itu.
Ya, tidak usah dibalas karena impas. Ya, tidak ada upahnya. Kalau engkau tidak membalas, engkau diupah oleh Tuhan. Itu kelala. Tapi kalau ditingkatkan yang kedua, itu arar. Arar dikutuk oleh orang tua. Ya, saudara bisa ditebus dengan datang, maaf, mohon. Ya, kan orang tua kita itu suka ngutuk kan? Ya gitu, dikutuknya jadi sepait lidah. Saudara ya, itulah. Jadi halal dan kherem itu tidak bisa dibebaskan. Kherem. Hanya satu kekuasaan yang paling tinggi bisa menebus, membebaskan kutuk itu. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dijalani oleh Yesus. Dijalani oleh Yesus. Jadi kita yang ada dalam Kristus, ya di dalam Kristus tidak ada lagi apa? Penghukuman. Saudara ada dalam Kristus? Ini bahasa Indonesia ini kadang-kadang hilang maknanya. Ya, hilang maknanya. Ya, bahasa Ibrani itu ada tambahan di ayat ini. Bahasa Yunani ada tambahan. Mekatasarka peripatosin ala kata penuma. Apa dalam Kristus itu? Mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut dalam roh. Itu. Bahasa Indonesia tidak ada tambahan itu. Sehingga orang pikir dalam Kristus, ayo. Saudara mengerti dalam Kristus, cukup dibaptis. Ada lagi? Cukup beragama Kristen. Nah itu. Maka itu bukan lahir baru. Saya sudah Kristen, ada dalam Kristus. Enak aja. Ya, saya sudah lahir baru, sudah ke gereja melayani. Nah, lihat itu. Ya di bawahnya. Mekatasarka, tidak hidup dalam daging. Peripatosin ala kata penuma, dia harus hidup di dalam roh. Harus hidup dalam roh. Hidup di dalam roh adalah memiliki roh itu. Artinya spirit kita berubah. Coba. Di New King James Version, tolong ditayangkan. Ya, yang tadi saya minta. Di New King James Version itu ada. Di terjemahan Indonesia tidak ada. Ya. Yang saya tebali. Who do not according to the flesh, but according to the spirit. Jelas sekali. Dalam King James Version itu ada. Dalam bahasa Indonesia, kepotong kan ini tadi? Kepotong, tidak ada. Sehingga membuat orang Kristen di Indonesia merasa lahir baru itu yang penting sudah beragama Kristen. Bukan, harus hidup. Tidak lagi dalam daging tapi di dalam roh. Hidup di dalam roh tadi. Itu penting sekali. Ya, penting sekali. Ya, kembali lagi kepada Roma pasal 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 tadi. Ya, kalau kita lihat, ya. Jadi demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukum, tidak ada lagi kutuk bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Itu. Dalam Kristus itu tidak lagi dalam daging tapi dalam roh. Itu penekanannya. Ya, kalau dalam roh berarti sama. Baru nyambung ayat 2. Ya, Roma 8 ayat 2. Kalau begini saja enggak nyambung. Coba Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena roh di situ huruf besar, orang pikir Roh Kudus. Tapi maksudnya roh yang di sini, roh yang hidup. Ya, yang hidup. Saya ingin kasih contoh.
Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita supaya memiliki roh kehidupan. Sekali lagi, roh kehidupan di dalam Kristus. Roh kehidupan di dalam Kristus. Coba ucapkan. Ya. Roh kehidupan dalam Kristus adalah memiliki roh Kristus. Cara hidup seperti Yesus. Karakter Yesus. Itu perjuangan kita terus menerus. Sampai kita ke liang kubur. Baru itu perjuangan kita berakhir. Amin. Saudara mengerti mengapa jadi Kristen, sudah terima Roh Kudus, sudah terima urapan. Kenapa sifatku gak berubah-berubah? Saudara kadang-kadang patah hati. Jangan-jangan aku memang sudah gak bisa lagi. Bukan. Sabar, perlu perjuangan. Sedang diproses. Amin saudara. Sedang diproses. Tidak akan membuat engkau kecewa. Kalau engkau belum sempurna. Tapi percayalah Tuhan giring engkau pasti sempurna. Pasti sempurna. Dia yang akan menggenapi kesempurnaan itu. Karena dia Tuhan. Ya, amin. Loh, manusia, ya yang penting dia menuju proses kesempurnaan. Nah, saya ingin kasih statistik sedikit. Ya, neraca. Ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus di sini 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah saudara berangkat dari 0. Naik 5. Turun lagi 3. Kan begitu kan proses hidup kita, proses kekristenan kita. Jangan sok rohani kan. Seperti itu. Waktu pertama, luar biasa. Kayaknya semua ditinggalkan. Jangankan nonton, jangan sekali. Kayaknya ditinggalkan. Tapi kebikat lagi, turun lagi. Ditegur lagi, naik lagi 7. Turun lagi 5. Itu perjuangan hidup, proses. Naik lagi 8. Turun lagi 4, drop. Ya itu kan. Ya karena ada masalah, ada apa terpaksa keluar dari mulutnya. Kata-kata yang tidak layak, tidak pernah dikeluarkan oleh Kristus, dia keluarkan. Saudara pikir gak jadi-jadi. Wah, nyalain orang lain, setan tuh menggoda saya. Setan bilang, lu agen gua kenapa bilang saya yang menggoda, kamu kan yang minta saya. Saudara. Tidak mungkin ada 2 Tuhan dalam diri kita. Harus ada 1 Tuhan. Tapi proses itu, perjuangan mengusir ini. Naik lagi 8, ya 9 gitu ya. Turun lagi 8, mati. Ya, enggak apa-apa. Yang 2-nya disempurnakan oleh siapa? Yesus. Yang penting engkau berjalan menuju ke proses ke depan, itu ada jalan bergerak. Jangan 0, 1, 2, 3, 4, 10 hebat sekali rohaninya. Tapi giliran dihitung di sini 0. Gak ada kemajuan. Apa tidak ada kemajuan? Sifatnya tetap sama. Hidupnya tetap sama. Harus ada kemajuan proses. Pelayanan juga maju, di gereja juga maju, semuanya berproses terus, tidak apa-apa. Sekali bulan penuh bayar per puluhan, bulan ke depan turun lagi ke bawah. Karena ada kebutuhan saudara pikir saudara ya. Loh, ya tidak apa-apa, itu proses. Ya, bukan saya membenarkan orang berdosa, tapi itu proses itu. Yang penting saudara bergeraknya apa? Naik turun, tapi maju, bergerak, hidup, itu pekerjaan roh, itu angin bertiup. Ya. Angin kalau bertiup, kapal layar, jalan nggak? Jalan. Anginnya luar biasa, panasnya luar biasa. Jakarta panasnya sampai 40. Saya sedang pikir kenapa matahari itu tidak dikasih paracetamol.
bisa turun panasnya kan. Aduh. Loh, iya, yang penting ada kemajuan. Jadi terima perjamuan kudus ini, minggu depan terima lagi. Ada perbaikan diriku. Karakterku makin mendekati karakter Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Loh iya. Pelayananku makin ditingkatkan. Jangan nonton terus, simpatisan terus. Terlibat. Amin. Ambil bagian. Dulu ini, saya mau ningkat. Saya mau ningkat. Saya mau ningkat. Jangan peduli orang lain. Amin. Itu tingkatkan. Dulu doa 3 menit. Minggu depan 5 menit. Saudara ya, enggak banyak-banyak saya minta. Memang enggak bisa banyak kan saudara. Ayo kan jujur. Sebab kalau banyak saudara ngelamun kan. Mana gitu, mikir kemana-mana. Karena enggak ada pokok doa. Ambil pokok doa gereja, beban jemaat, ambil doakan. Amin. Tingkatkan terus. Ayo, itu angin bertiup. Holland itu negeri kincir angin. Karena angin, pertanian, semua penggilingan, gandum semua bisa berjalan. Semua berubah. Dari biji gandum menjadi gandum, berubah. Nah begitu juga kalau memang Roh Kudus itu bertiup dalam dirimu. Kau tidak bisa membuktikan dari mana dia datang, bagaimana mulainya. Tidak ada rumusan. Tidak ada rumusan dalam pekerjaan Roh Kudus. Yang ada imani, kesediaan, amin. Dia melakukan itu. Apa rencana Tuhan? Supaya setiap orang percaya pada Kristus harus seperti Kristus. Itu rencananya. Jangan bikin rencana sendiri. Iyalah, omongan orang tadi ya. Jadi dia harus hidup seperti Kristus. Jadi Roh Kudus memimpin hidup orang percaya untuk memiliki roh, hasrat, pola pikir seperti yang ada dalam Yesus. Amin. Ya.